Halo friend, balik lagi di Warta Nyata. Di video kali ini aku mau ngebahas yang lagi viral nih. Banyak yang request juga buat aku bawain cerita ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa buat subscribe channel aku dan like, komen juga. Terus kalian share deh tuh ke semua orang yang kalian kenal di muka bumi ini ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Rosalino Sanchez Felix atau yang biasa dikenal dengan Calino Sanchez. Ini tuh Calino apa Calino ya? Semoga ya bener ya kita penyebutannya ya. Atau Calino aja ya biar gampang ya. Calino ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Meksiko. Dia lahir pada tanggal 30 Agustus 1960. Calino ini adalah salah satu penyanyi yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Lagu-lagunya tuh katanya romantis dan easy listening gitu. Calino ini hidup di desa yang miskin dan katanya banyak kekerasan di sana. Calino anak bungsu dari 8 bersaudara. Tapi ayahnya Calino ini udah berpulang saat Calino berumur 15 tahun. Calino juga katanya pernah ngedor orang sampai orang itu udahan karena orang itu tuh memperkaos saudara perempuannya. Dan di tahun 1984, saudara dari Calino ini yang bernama Armando itu dibun-bun di Hotel Tijuana. Luar biasa emang ya kalau kita lihat dari background nih kehidupan Calino ini. Kok kayak film action sekali gitu. Dan pas Calino ini habis ngedor orang, Calino ini pindah ke Tijuana. Di sana dia itu kerja jadi penyeludup imigran-imigran yang gak sah gitu. Terus di tahun 1975 dia pindah lagi ke Amerika Serikat. Di sana dia kerja di pertanian. Di tahun 1983, Calino ini akhirnya pindah lagi ke California sama bibinya. Di sana dia kerja serabutan tuh, yang nyuci piring, jual mobil, jual ganja, sampai dia jadi supir. Serabutan jual ganja, nggak lucu banget. Dan di situ dia juga balik nih, kayak kerjaan yang dulu, yang nyeludupin imigran-imigran gelap gitu. Nah di tahun 1984 dia ketemu nih sama cewek. Yang namanya itu Marisela Vallejos dari Mexicali, California. Sampai akhirnya dia menikah dan punya 2 orang anak. Namanya Adan Sanchez dan Cynthia Sanchez Vallejos. Udah tuh happy ending. Enggak dong, kalau gitu doang nggak viral ini, aduh. Di bulan Juli 1984, Calino ini sempat ditahan di penjara La Mesa karena kejahatan kecil gitu. Nah di sini aku nggak nemu nih, aku udah coba cari tahu kenapa si Calino ini sempat di penjara karena kasus kecil. Nah kasus kecilnya itu tuh apa? Aku nggak nemu ya. Jadi buat kalian yang tahu kenapa si Calino sampai di penjara, boleh komen di bawah. Nah di situ dia mulai tuh nulis lagu, buat lagu, dan lagu-lagunya itu bercerita tentang dirinya sendiri dan kayak narapidana yang satu sel sama dia. Sampai akhirnya dia ketemu sama yang namanya Angel Parra, yang biasanya katanya penyanyi-penyanyi itu rekaman sama dia. Akhirnya Calino mulai tuh ngerekam demo-demo lagunya. Dan di tahun 1987 akhirnya Calino ini berhasil ngerekam 15 lagu-lagunya dia. Sampai kasetnya udah disebar tuh. Dan akhirnya Calino ini terkenal di California. Dia juga sering banget tampil-tampil di sana. Di tanggal 25 Januari 1992, Calino ini tampil di restoran Plaza Los Arcos dan klub malam di Coachella, California. Rame tuh, ada 400 orang yang datang ke sana. Nah di situ ada penonton yang namanya Gallegos, yang dia tuh kayak lagi nge-fly gitu loh. Nah dia request lagu tuh. Tapi habis dia request lagu, dia malah lompat ke atas panggung dan coba buat ngedor si Calino. Tapi Calino itu menghindar. Dan dia coba buat nyerang balik pakai senjatanya dia, tapi macet gitu. Akhirnya dilempar aja tuh ke mukanya. Dari tembakan yang didor sama Gallegos itu ada 2 yang kena si Calino di bagian dada deket ketiak gitu. Dan katanya kena paru-parunya Calino. Dan ada peluru yang kena pemain akordeon di bagian paha. Dan satu lagi akhirnya kena orang random di sana dan akhirnya ngebuat orang itu tuh kehilangan nyau-nyau. Dari total ada 15 tembakan, ada sekitar 10 orang yang kena. Sampai akhirnya Gallegos ini dibekuk ke lantai dan sempat ditembak juga, ditembak balik gitu. Dan akhirnya semuanya dibawa tuh ke rumah sakit, termasuk si Gallegos sama si Chalios ini yang sama-sama kritis. Gallegos ini akhirnya selamat dari luka-lukanya dan akhirnya dipenjara selama 20 tahun karena percobaan pembunuhan. Tapi bebas bersyarat di 2023 lah, baru kemarin itu berarti. Berarti nih si Gallegos bisa lihat nih kasusnya Calino yang akhirnya viral lagi. Dan dari kejadian itu, Calino juga akhirnya selamat, alhamdulillah. Dan malah makin booming tuh dia.
Tapi dari kejadian itu, Calino tuh jadi kayak punya ketakutan gitu loh. Dan dari situ dia mendistribusikan semua senjatanya dan menjual hak cipta dari semua lagu-lagunya. Dan dia nerima cukup banyak uang buat istri dan anak-anaknya kayak beli rumah gitu. Sampailah di tanggal 16 Mei 1992, pas Calino ini lagi tampil di suatu salon yang namanya Bugambilias di Kualikan. Tiba-tiba ada seorang dari kerumunan yang ngasih surat ke Calino. Dan pas dibaca, katanya isi dari surat itu tuh ancaman pembunuhan. Tapi sebenarnya isi dari surat ini tuh nggak pernah terkonfirmasi itu tuh isinya apa. Sampai akhirnya Calino baca surat itu, tapi habis baca surat itu tuh dia kelihatan kayak gelisah gitu. Dan dia sempat ngelap keringat di pelipisnya. Viral kan nih videonya? Nah pas udah sampai tengah malam, acaranya selesai, alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Akhirnya Calino pulang nih sama 2 saudara laki-lakinya, 1 sepupu sama ada 1 perempuan gitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mereka ini dihadang sama kayak ada laki-laki gitu yang ngaku kalau mereka ini adalah kepolisian dari negara lain. Nah komandannya ini mau ketemu sama Calino katanya. Di situ Calino mau tuh, akhirnya Calino ikut tuh sama laki-laki yang ngaku polisi tadi buat ketemu sama komandannya yang mau ketemu sama dia. Tapi besok paginya ada 2 petani yang katanya nemuin tubuh Calino di deket kanal irigasi deket Jalan Raya Federal Meksiko 15. Kondisinya itu matanya ketutup, di pergelangan tangannya tuh kayak ada bekas ikatan gitu, dan ada bekas 2 tembakan di kepalanya Calino. Sampai akhirnya Calino ini dimakamkan di Panteon de los Pasitos di Sinaloa, Meksiko. Tapi katanya sampai sekarang itu nggak diketahui siapa pelaku dari pembunuhan ini. Kayak kenapa nih kasus ini tuh nggak bisa menemukan titik silaunya. Aku coba cari-cari tapi aku nggak nemu sih. Entah kurang bukti atau ada kendala apa, itu aku nggak dapat informasinya. Buat kalian yang tahu kelanjutan dari kasus ini, boleh komen di bawah. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like juga, dan komen, share juga ke teman-teman kalian. Biar kita juga semakin semangat nih kan kontennya. Yuk, bisa yuk. Terima kasih banyak buat yang nontonin video ini dari awal sampai akhir. Dan makasih juga buat yang udah subscribe, like, komen, dan share video ini juga. Buat kalian yang belum, ayolah. Buat yang mau request aku bawain cerita apa boleh nih, di komen aja di bawah. See you the next video. Bye bye.